Selamat pagi, kita kembali berjumpa dalam renungan harian untuk menuntun kita melakukan seluruh aktivitas kita. Dengan semangat baru kita akan melaluinya karena Tuhan memberikan sukacita lewat firman Tuhan pada hari ini. Kita sambut firman Tuhan dengan berdoa. Bapa di surga, Bapa sumber segala sukacita kami, sumber keselamatan kami, sumber pengharapan kami. Kami berterima kasih Tuhan untuk seluruh sukacita, seluruh karunia, seluruh berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kiranya firman Tuhan hari ini semakin menguatkan iman kami untuk berjalan bersama dengan Tuhan melakukan seluruh aktivitas kami. Roh Kudus menolong kami. Amin. Firman Tuhan sebagai renungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur 147 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menyanyi di dalam Alkitab adalah berpusat pada Tuhan atau God Center. Bukan berpusat pada diri kita sendiri atau self center. Menyanyi dalam Alkitab adalah mempersembahkan ucapan terima kasih kepada Tuhan atas kebaikannya dan berkat-berkatnya. Melalui nyanyian orang percaya yang dipersembahkan kepada Tuhan akan menjadi suatu ibadah pujian yang mana kita merasakan menerima karunia Tuhan. Nyanyian juga harus mengekspresikan kegembiraan kita dan ucapan syukur. Nyanyikanlah bagi Tuhan dengan ucapan syukur. Mazmur 147 ayat 7 yang menjadi renungan kita pada hari ini. Untuk menyanyi dengan antusias karena kita merasakan anugerah Allah sehingga perlu meresap di dalam hati setiap orang-orang percaya. Saudaraku, inilah arti daripada menyanyi dengan ucapan syukur. Pemazmur mengaplikasikan sukacitanya dengan menyanyi dan bermazmur dengan kecapi. Dan apa penyebabnya? Mari kita lihat. Di Mazmur 147 ada beberapa poin yang membuat pemazmur dan bangsa Israel benar-benar harus memuji dan memuliakan Tuhan. Yang pertama adalah dikatakan di Mazmur 147 ayatnya yang kedua, Tuhan membangun Yerusalem. Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Selanjutnya dikatakan di ayat 3, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Dan yang terakhir dikatakan di ayatnya yang ke-6, Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Inilah poin-poin yang layaknya bangsa Israel dan pemazmur harus memuji, memuliakan Tuhan dan bermazmur dengan kecapi. Sebab hanya Tuhan yang layak dipuji. Pengalaman-pengalaman hidup mereka yang mengajarkan bahwa mereka harus taat kepada Tuhan. Walaupun banyak hal-hal yang mereka lakukan pada masa-masa lampau, tetapi kasih karunia Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa Israel. Saudaraku, nyanyian pujian ini tentu saja akan menyenangkan hati Tuhan dan juga menyenangkan setiap hati orang-orang yang mendengarkannya.
Oleh karena itu, ketika kita mengalami begitu banyak persoalan-persoalan hidup, begitu banyak hal-hal yang tidak dapat kita atasi, maka satu hal yang harus kita ingat, seperti pemazmur, mereka mengalami begitu banyak hal-hal luar biasa yang dilakukan oleh Tuhan, sehingga tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak mengucap syukur kepada Tuhan dengan menyanyikan bagi Tuhan dan nyanyian syukur, demikian juga bermazmur bagi Allah kita dengan kecapi. Baiklah, hal ini juga kita lakukan di dalam hidup kita, sebab ketika kita mengalami begitu banyak persoalan, dengan bersedih, dengan termenung, dengan khawatir, tidak akan membuat persoalan itu menjadi selesai. Namun ketika kita bernyanyi, menyanyikan lagu pujian kepada Tuhan, bermazmur bagi Allah kita dengan kecapi dan alat-alat musik, maka hati kita dipenuhi dengan sukacita, sebab kita percaya Tuhan campur tangan dalam hidup kita dan Dia sedang bekerja merendah hidup kita. Marilah kita benar-benar mau seperti pemazmur dan bangsa Israel yang kembali lagi taat kepada Tuhan dan tetap berserah kepadanya. Sebab hanya Tuhan satu-satunya yang layak disembah dan dipuji, seperti dikatakan di ayat ke-17. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, kasih karunia-Mu yang luar biasa, yang menuntun perjalanan hidup kami, mengajarkan kepada kami bahwa hanya Tuhan yang layak dipuji. Seperti pemazmur memuji Tuhan, memazmurkan lagu-lagu dengan kecapi, seperti itu jugalah kami Tuhan yang akan menyanyikan pujian dengan antusias, dengan kerelahan hati, dengan taat kepada Tuhan, sehingga lagu pujian itu menyenangkan hati Tuhan dan Tuhan memberkati kami dengan berkat-berkat yang berkelimpahan karena kami menjadi pengikut-Mu yang setia ya Bapa. Tuhan berkati kami, berkati gereja-Mu, berkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu, berkati bangsa dan negara ini, berkati seluruh rakyat Indonesia. Kiranya bangsa kami di dalam genggaman tangan Tuhan, di dalam kendali Tuhan, sehingga kami diberkati dan bangsa kami Tuhan terhindar dari segala kuasa-kuasa dunia, kuasa-kuasa gelap, dan kembali menjadi terang di tengah-tengah kehidupan ini. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kita sekalian. Amin.